Siang itu, matahari terasa seperti membakar jalanan di pinggiran kota Surabaya. Fahmi berdiri sendirian di pinggir persimpangan besar, dengan baju yang basah oleh keringat, tenggorokan kering, dan kepala yang mulai pening. Ia baru saja sadar bahwa dompet dan ponselnya hilang di tengah perjalanan. Padahal ia sedang dalam perjalanan pulang kampung ke desa Sumberwangi untuk menjenguk ibunya yang sakit. Uangnya habis, tak ada nomor yang bisa dihubungi, tak ada orang yang dikenal, sementara kampungnya masih jauh. Saat hampir putus asa, sebuah mobil hitam berhenti tak jauh darinya. Di balik kemudi, duduk seorang pemuda bernama Raka yang terlihat rapi, bersih, dan berkelas. Tatapannya tajam, seperti orang yang terbiasa menilai orang lain hanya dalam beberapa detik saja. Dengan rasa malu yang nyaris menghancurkan harga dirinya, Fahmi mendekat dan berkata pelan, "Mas, boleh saya numpang mobilnya? Saya mau pulang kampung, ibu saya sakit." Pemuda itu bernama Raka, dan ia sama sekali tidak tahu bahwa pemuda lusuh yang berdiri kepanasan di depan mobilnya itu akan membuka kenyataan lama yang membuatnya benar-benar terpukul. Sudah lama Fahmi tidak pulang kampung, bukan karena ia tidak rindu, tapi karena ia terlalu paham keadaan rumahnya. Sejak ayahnya meninggal, ibunya bertahan sendiri dengan jualan kecil-kecilan di depan rumah. Hasilnya tidak menentu. Kadang cukup untuk kebutuhan sehari-hari, kadang hanya cukup untuk lewat satu hari lagi. Karena itu, selama mondok di pesantren, Fahmi selalu berusaha tidak menambah beban. Ia jarang minta uang, jarang mengeluh, dan lebih sering menahan keinginan pulang, meski diam-diam sangat ingin melihat ibunya. Setiap kali teman-temannya bergantian pulang, ia hanya bilang belum perlu. Padahal setiap malam, terutama saat suasana pondok mulai sepi, yang muncul di kepalanya justru rumah kecil mereka, suara minyak goreng dari dapur, dan wajah ibunya yang selalu terlihat tegar, walau hidup tidak pernah benar-benar ringan. Pagi itu, saat Fahmi sedang membantu membereskan kitab di rak, seorang pengurus memanggilnya ke kantor depan. Di meja ada ponsel yang sudah tersambung dengan seseorang dari kampung. Baru beberapa detik mendengar suara tetangganya, wajar Fahmi langsung berubah. Ibunya sakit. Sudah beberapa hari badannya lemas, sering pusing, dan tidak sanggup berjualan seperti biasa. Awalnya ibunya bilang hanya kecapekan, tapi sejak kemarin lebih banyak berbaring di rumah. Kabar itu sederhana, tidak dilebih-lebihkan, tapi justru itulah yang membuat Fahmi takut. Ia kenal ibunya, perempuan itu tidak gampang mengeluh. Kalau sampai kabar ini dikirim ke Pondak, berarti kondisinya memang tidak lagi bisa dianggap biasa. Setelah telepon ditutup, Fahmi hanya duduk diam. Ada rasa cemas yang pelan-pelan berubah jadi rasa bersalah. Selama ini ia selalu percaya ibunya baik-baik saja, selama masih sempat memberi kabar lewat orang kampung. Ia tidak pernah benar-benar memikirkan kemungkinan bahwa ibunya sengaja menyembunyikan sakit agar ia tetap tenang belajar. Disitulah Fahmi dihantui pikiran yang paling ia takutkan. Bagaimana kalau ia terlambat pulang? Dengan pikiran kacau, Fahmi kembali ke kamar dan mulai menyiapkan barang seadanya. Ia memasukkan 2 setel baju, sarung, handuk tipis, kitab kecil, dan sebuah amplop kusam berisi resep obat ibunya yang dulu pernah dititipkan lewat orang kampung. Saat membuka dompet, ia langsung sadar bekalnya benar-benar tipis. Uangnya hanya cukup kalau berjalan lancar tanpa hambatan, tanpa kejadian tidak terduga. Padahal jalur ke kampungnya tidak mudah. Ia harus ganti kendaraan beberapa kali, turun di persimpangan, lalu lanjut lagi dengan ongkos yang semuanya harus pas. Secara logika, ia memang seharusnya menunggu sampai ada tambahan uang. Pengurus pondok juga menyarankan hal yang sama. Tapi hati seorang anak yang sedang cemas tidak selalu mau diajak logis. Fahmi lebih takut menunggu daripada repot di jalan. Ia membayangkan ibunya sendirian di rumah, mungkin tetap bilang dirinya baik-baik saja padahal tubuhnya sudah tidak kuat. Ia membayangkan warung kecil di depan rumah tutup karena tidak ada tenaga untuk membuka. Ia juga membayangkan mungkin selama ini ibunya menahan semuanya sendiri supaya ia tidak terganggu di pondok. Pikiran-pikiran itu membuat dadanya makin sempit. Sebelum berangkat, Fahmi mencium tangan pengurus dan meminta doa. Ia sempat disuruh makan dulu, tapi ia hanya menggelengkan pelan. Tenggorokannya kering, tapi yang lebih terasa justru sesak di dada. Saat melangkah keluar gerbang pondok, matahari sudah mulai tinggi, dan udara pelan-pelan memanas. Fahmi menggenggam tali tasnya kuat-kuat sambil menatap jalan di depan.
Dalam hidupnya, ia belum pernah bisa memberi banyak untuk ibunya. Ia belum bisa membalas lelah perempuan yang selama ini diam-diam menahan hidup sendirian. Karena itu, kali ini ia tidak mau terlambat hadir. Ia tidak pulang untuk libur, tidak juga pulang untuk sekedar melepas rindu. Ia pulang karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut kehilangan satu-satunya orang yang selalu menguatkannya dari jauh. Sejak keluar dari gerbang pondok, Fahmi berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu kalau dari awal sudah tenggelam dalam rasa cemas, perjalanan pulang ini akan terasa jauh lebih berat. Karena itu ia memilih diam sepanjang naik kendaraan pertama, duduk dekat jendela sambil memandangi jalan yang terus bergerak di bawah matahari yang makin tinggi. Sesekali tangannya masuk ke saku celana memastikan dompetnya masih ada. Di saku satunya lagi ponselnya masih terasa. Dua benda itu sederhana, tapi bagi Fahmi saat itu nilainya seperti pegangan hidup. Uang di dompetnya memang tidak banyak, hanya cukup-cukup tipis untuk ongkos pulang kalau semua berjalan lancar. Tidak ada ruang untuk jajan, tidak ada ruang untuk singgah, bahkan tidak ada ruang untuk kesalahan kecil. Saat kendaraan pertama berhenti di terminal kecil dan penumpang mulai turun, Fahmi sempat mencium bau gorengan dari warung dekat pintu keluar. Perutnya langsung terasa kosong, tapi ia menahan diri. Uang itu tidak boleh berkurang. Ia hanya memindahkan tas kecilnya ke depan dada, lalu berjalan cepat mengikuti arus orang, mencari kendaraan berikutnya yang menuju jalur kampungnya. Suasana siang itu ramai, panas, dan melelahkan. Supir-supir saling teriak memanggil penumpang. Klakson bersahutan, dan debu dari jalan berterbangan setiap kali angkutan berhenti mendadak. Fahmi naik ke kendaraan kedua setelah bertanya pada beberapa orang. Di dalam suasananya lebih sesak, bangkunya sempit, lorongnya penuh, dan sebagian penumpang berdiri sambil berpegangan seadanya. Ia mendapat sedikit ruang dekat jendela. Duduk setengah miring sambil memeluk tas di pangkuan. Keringat mulai terasa di punggung dan tengkuk, tapi ia berusaha bertahan. Kepalanya masih dipenuhi wajah ibunya. Ia membayangkan perempuan itu berbaring di rumah, tetap bilang tidak apa-apa, meski mungkin tubuhnya sudah lama tidak kuat. Pikiran itu membuat dada Fahmi makin sempit. Beberapa kali kendaraan berhenti mendadak, lalu melaju lagi. Penumpang saling terdorong, bahu bertabrakan dan lutut saling menekan. Di satu momen saat kendaraan mengerem mendadak, orang-orang di dalam ikut limbung bersamaan. Bahu Fahmi tersenggol dari kiri, lalu seseorang dari belakang seperti jatuh menekan punggungnya sebentar. Ia refleks memeluk tas lebih erat dan menepi sedikit. Hanya itu, semua terjadi cepat lalu kembali normal seperti tidak ada apa-apa. Tidak ada wajah mencurigakan, tidak ada keributan, tidak ada alasan bagi Fahmi untuk menyangka bahwa di tengah sesaknya kendaraan itu, seseorang baru saja mengambil hampir seluruh harapannya untuk sampai pulang. Beberapa waktu kemudian kendaraan itu berhenti di sebuah persimpangan besar, tempat Fahmi harus turun untuk mencari angkutan terakhir menuju kecamatan dekat desanya. Ia turun dengan langkah cepat, lalu berdiri sebentar di tepi jalan sambil menyipitkan mata karena silau. Aspal memantulkan panas, udara siang terasa kering dan keras di kulit. Seperti kebiasaan yang sejak tadi ia lakukan, tangan Fahmi otomatis masuk ke saku celananya. Seketika wajahnya berubah, saku itu kosong. Ia memeriksa saku sebelah, lalu saku baju. Tidak ada. Napasnya langsung memburu. Tas di pundaknya segera ia buka, dan dibongkar tanpa peduli orang-orang yang lewat menoleh sekilas. Baju ganti, sarung, kitab kecil berisi resep obat ibunya semuanya ada, kecuali dompet dan ponsel. Untuk beberapa detik, Fahmi hanya berdiri diam, seperti pikirannya menolak menerima apa yang baru saja terjadi. Lalu ia berbalik cepat ke arah kendaraan yang tadi ditumpanginya. Tapi angkutan itu sudah bergerak menjauh, bercampur dengan kendaraan lain di jalan. Fahmi sempat berlari beberapa langkah, sambil menatap ke arahnya, namun segera sadar itu percuma. Ia berhenti, kembali memeriksa tas dan saku bajunya dengan tangan gemetar, seolah benda-benda itu bisa muncul kalau ia cukup panik. Tapi kenyataannya tetap sama. Uang ongkos pulangnya hilang, ponselnya hilang. Satu-satunya alat untuk menghubungi orang di rumah juga lenyap. Panas siang terus menghantam dari atas, tapi tubuh Fahmi justru terasa dingin. Ia mencoba bertanya pada orang di sekitar, apakah ada yang melihat dompet jatuh atau ponsel tercecer. Namun hampir semua hanya menggeleng sambil lalu.
Ada yang bahkan tidak berhenti berjalan. Fahmi lalu menepi ke dekat halte kecil, duduk sebentar di bangku semen yang panas, dan menunduk sambil memegangi kepala. Perutnya melilit bukan cuma karena lapar, tapi karena panik yang pelan-pelan berubah jadi putus asa. Kampungnya masih jauh. Ibunya sedang sakit, dan ia sekarang tertahan di persimpangan besar, tanpa uang, tanpa telepon, tanpa tahu harus meminta tolong pada siapa. Ia terlalu malu untuk mengemis bantuan, terlalu bingung untuk berpikir jernih, dan terlalu takut membayangkan apa yang terjadi kalau ia tidak segera sampai rumah. Orang-orang di sekelilingnya terus bergerak, menuju tujuan masing-masing, sementara ia seperti tertinggal sendirian di tempat itu. Untuk pertama kalinya, sejak berangkat dari pondok, Fahmi benar-benar merasa kecil, lemah, dan tidak punya pegangan. Namun di tengah rasa panik itu, satu pikiran tetap bertahan dalam kepalanya. Apapun yang terjadi, ia tidak bisa berhenti di sini. Ia harus menemukan cara untuk terus melangkah, karena ibunya masih menunggu di rumah. Dan ia belum sanggup menerima kemungkinan terlambat sampai. Fahmi berdiri lagi dari bangku semen itu, meski lututnya terasa lemas. Ia tahu kalau terlalu lama diam, pikirannya justru akan makin tenggelam. Panas siang belum berkurang sedikit pun. Udara di persimpangan itu terasa kering. Debu berterbangan tiap kali kendaraan besar lewat, dan tenggorokannya seperti dilapisi pasir. Ia sempat melangkah ke beberapa orang lagi, mencoba bertanya dengan sopan, apakah ada yang tahu angkutan ke arah kecamatan desanya, atau setidaknya bersedia meminjamkan ponsel sebentar. Hasilnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Ada yang menjawab singkat sambil tetap berjalan. Ada yang menatapnya dari atas ke bawah lalu menggeleng. Ada pula yang pura-pura tidak dengar. Penampilannya yang kusut, wajah yang kepanasan, dan tas kecil yang sudah tampak usang justru membuat orang makin curiga. Beberapa kali Fahmi ingin menyerah saja dan duduk lagi. Tetapi setiap kali bayangan itu muncul, wajah ibunya datang lebih dulu di kepalanya. Ia akhirnya berjalan ke pinggir jalan yang sedikit lebih teduh, berdiri sambil menatap arus kendaraan dengan mata sempit karena silau. Di tengah rasa malu yang terus menggerogoti, mulai muncul satu pikiran yang sejak tadi ia tolak. Mungkin ia memang harus memberanikan diri meminta tolong pada orang yang sama sekali tidak ia kenal. Bagi Fahmi, itu bukan hal mudah. Seumur hidup, ia lebih terbiasa menahan susah sendiri daripada menyampaikan keadaan dengan suara terbuka di depan orang lain. Tapi hari itu keadaan benar-benar memaksanya. Saat itulah sebuah mobil hitam melambat dan menepi beberapa meter dari tempatnya berdiri. Mobil itu terlihat bersih, terawat, dan jelas bukan milik orang yang hidup seadanya. Fahmi melihat seorang pemuda duduk sendirian di balik kemudi. Pemuda itu memakai kemeja rapi dengan lengan digulung sampai siku. Tangan kirinya masih disetir, sementara tangan kanannya sibuk melihat ponsel. Dari caranya duduk saja sudah terlihat kalau ia bukan orang sembarangan. Ada sikap tenang sekaligus tegas yang langsung terasa bahkan dari jarak beberapa langkah. Fahmi sempat ragu. Dadanya berdebar bukan karena takut ditolak, tapi karena harga dirinya seperti sedang diuji habis-habisan. Namun, setelah beberapa detik berdiri tanpa bergerak, ia sadar ia tidak punya banyak pilihan. Ia menelan ludah, mengatur nafas, lalu berjalan mendekat ke mobil itu dengan langkah hati-hati. Begitu Fahmi tiba di dekat pintu pengemudi, pemuda itu mengangkat wajah. Tatapannya tajam, spontan, dan penuh waspada. Fahmi berhenti sejenak, lalu mengetuk pelan kaca mobil. Kaca itu turun sedikit, hanya cukup untuk percakapan singkat. "Iya?" tanya pemuda itu datar. Suaranya tidak keras, tetapi cukup membuat Fahmi makin canggung. Ia sempat menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata, "Mas, boleh saya numpang mobilnya? Saya mau pulang kampung. Saya kecopetan di jalan. Ibu saya sedang sakit." Kalimat itu keluar lebih pelan daripada yang ia bayangkan, seolah rasa malu membuat suaranya tertahan di tenggorokan. Pemuda itu tidak langsung menjawab. Matanya meneliti Fahmi dari kepala sampai kaki, dari wajah yang berkeringat sampai tas kecil yang dipeluk erat di dada. Wajah tampannya tidak menunjukkan iba, justru lebih banyak tanda tanya. Pemuda itu bernama Raka. Ia seorang direktur muda yang hari itu menyetir sendiri menuju daerah kabupaten untuk urusan pekerjaan, sekaligus berniat mampir sebentar ke desa lamanya sebelum kembali ke kota. Raka memang terbiasa menyetir sendiri kalau sedang ingin terfikir tenang, tanpa supir, tanpa asisten, tanpa banyak orang di sekelilingnya. Karena itu pula,
Kewaspadaannya terhadap orang asing selalu lebih tinggi. Cerita seperti yang baru saja didengarnya bukan hal baru di telinganya. Orang minta tolong di jalan, mengaku kehilangan dompet, lalu ternyata punya maksud lain. Pengalaman hidup dan lingkungan kerja membuat Raka terbiasa membaca situasi dengan cepat. Dan pada detik pertama ia melihat Fahmi, justru menyuruhnya berhati-hati. "Kamu dari mana?" tanyanya singkat. Fahmi menjawab nama pondoknya. "Mau kemana?" Fahmi menyebut nama kecamatan, lalu nama desa tujuan. Raka masih belum melunak. Ia terus bertanya, "Dari mana tadi turun? Kenapa bisa sampai di persimpangan itu? Kenapa tidak lapor polisi? Kenapa tidak menelepon?" Dijawab Fahmi setenang mungkin, walau bibirnya makin kering dan ada rasa tertekan karena ia tahu dirinya sedang ditimbang seperti orang yang belum layak dipercaya. Raka belum bilang iya, tapi juga belum menutup kaca mobil. Itu saja sudah cukup membuat Fahmi bertahan di tempat. Untuk sesaat, panas, bising jalan, dan rasa malu campur jadi satu. Ia hanya berharap, kalaupun pemuda ini akhirnya menolak, setidaknya ia masih diberi kesempatan menjelaskan kalau ia benar-benar tidak sedang mengarang cerita. Beberapa detik setelah Fahmi selesai menjelaskan, Raka masih belum mengambil keputusan. Tangannya tetap berada di setir. Matanya sesekali menatap lurus ke depan, lalu kembali ke wajah Fahmi. Seolah sedang menimbang apakah pemuda yang berdiri kepanasan di samping mobilnya ini sedang berkata jujur, atau sedang menyusun cerita dengan rapi. Di luar, suara kendaraan besar yang melintas membuat suasana persimpangan terasa makin bising. Tapi di antara mereka justru ada jeda yang terasa panjang. Fahmi tidak berani bicara lagi. Ia tahu semakin banyak ia menambahkan penjelasan, justru akan terdengar seperti memaksa. Karena itu, ia hanya berdiri diam sambil memeluk tasnya, membiarkan Raka berpikir. Pemuda itu lalu bertanya lagi. Kali ini lebih detail. Nama pondok, nama pengurus, nama pasar dekat desanya, jalur masuk ke kecamatan, sampai letak masjid kecil yang biasa dijadikan patokan kalau orang mau masuk ke kampung itu. Fahmi menjawab satu persatu tanpa berubah-ubah. Suaranya tetap pelan tapi tidak ragu. Ia tidak sedang mengarang. Semua tempat yang disebutnya memang akrab di kepalanya sejak kecil. Meski begitu, Raka tetap belum sepenuhnya percaya. Nalurinya masih menahan. Ia terlalu sering melihat orang memanfaatkan belas kasihan, apalagi di jalan seperti ini. Namun di saat yang sama, ada sesuatu pada cara Fahmi menjawab yang membuatnya sulit langsung menutup kaca dan pergi. Pemuda itu tidak memelas berlebihan, tidak memohon-mohon, bahkan tidak berusaha mendekat terlalu jauh ke pintu mobil. Ia tampak lelah, haus dan malu, tapi masih berusaha menjaga sikap. Itu yang membuat Raka akhirnya menarik napas pendek, menekan tombol kunci, lalu berkata singkat, "Masuk. Duduk di belakang." Fahmi sempat seperti tidak percaya, ia benar-benar diizinkan. "Terima kasih, Mas," katanya cepat. Lalu membuka pintu belakang dengan hati-hati dan masuk tanpa menyentuh apapun selain pegangan pintu. Begitu duduk di jok belakang, tubuhnya langsung merasakan perbedaan suhu yang drastis. Dari panas siang yang menyengat, ke udara dingin di dalam mobil. Kepalanya sempat terasa ringan, tapi ia buru-buru menegakkan punggung dan menaruh tas di pangkuan, seolah takut dianggap terlalu nyaman. Raka menyalakan mobil lagi dan kembali ke Jaan. Di dalam kabin yang rapi dan wangi samar itu, Fahmi justru merasa semakin canggung. Ia sadar benar bahwa ia sedang berada di ruang milik orang asing yang masih mencurigainya. Raka menyetir dengan tenang. Tapi pandangannya beberapa kali bergerak ke kaca tengah. Dari situ ia bisa melihat Fahmi duduk kaku. Kedua tangannya mencengkram tas. Pandangannya lebih sering turun ke lutut sendiri daripada melihat keluar jendela. Suasana di dalam mobil jauh dari nyaman. Tidak ada percakapan santai. Tidak ada rasa aman yang benar-benar terbentuk. Yang ada hanya tumpangan yang diberikan setengah percaya dan diterima dengan setengah takut. Setelah beberapa menit, Raka mulai bertanya lagi tanpa menoleh penuh. "Kamu yakin dari pondok itu?" Fahmi menjawab pelan. "Iya, Mas." "Sudah lama mondok?" "Sudah beberapa tahun." "Kenapa pulang mendadak?" Pertanyaan terakhir membuat Fahmi diam sejenak sebelum menjawab. "Ibu saya sakit." Raka menangkap jeda itu lalu kembali merasa waspada. Bukan karena jawaban Fahmi terdengar ganjil, tapi karena ia belum bisa memutuskan harus percaya sampai sejauh mana. Ia lalu bertanya tentang ibunya,
Sejak kapan sakit, siapa yang membeli kabar, dan kenapa Fahmi memilih tetap berangkat meski uangnya pas-pasan? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti interogasi, tapi Fahmi tidak punya posisi untuk merasa tersinggung. Ia menjawab semuanya sejujur mungkin. Sedikit demi sedikit, Raka mulai menangkap pola yang sama. Jawaban Fahmi tidak berputar, tidak ditambah bumbu, dan tidak berubah ketika ditanya ulang dengan cara berbeda. Namun rasa curiganya belum sepenuhnya hilang. Bahkan saat mobil berhenti sebentar di lampu merah, dan seorang pengamen mendekat ke kaca mobil, Raka refleks mengunci pintu sekali lagi. Gerakan kecil itu tidak lepas dari perhatian Fahmi. Dadanya terasa tidak enak, tetapi ia memilih diam. Ia paham kenapa dirinya diperlakukan seperti itu. Di mata pemuda seperti Raka, ia memang hanya lelaki asing berwajah kusut yang tiba-tiba muncul di persimpangan dengan cerita yang terdengar menyedihkan. Meski begitu, tetap saja ada rasa panas di dalam dada yang sulit diabaikan. Bukan marah, melainkan perih karena sadar bahwa dalam keadaan seperti sekarang, kejujuran pun tidak cukup untuk membuat orang langsung percaya. Sementara itu, Raka sendiri diam-diam juga sedang melawan pikirannya. Ia tidak suka merasa lemah oleh rasa kasihan, tapi ia juga tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang ia lihat di kaca tengah. Seorang pemuda yang tampak benar-benar kelelahan, menahan haus, dan sejak tadi tidak sekalipun berusaha mengambil hati dengan kata-kata manis. Di antara curiga dan iba, Raka belum tahu bahwa perjalanan singkat ini justru baru membuka sesuatu yang jauh lebih rumit daripada sekedar permintaan tumpangan. Beberapa kilometer setelah meninggalkan persimpangan, suasana di dalam mobil masih terasa kaku. Raka fokus menyetir, sementara Fahmi duduk diam di belakang, menjaga jarak seolah ia takut gerakan kecil saja bisa membuat pemuda itu makin curiga. Jalanan siang itu padat, matahari masih tinggi, dan pantulan panas dari luar tetap terasa meski kaca mobil tertutup rapat. Setelah beberapa menit yang nyaris sunyi, Raka kembali membuka percakapan. Nada suaranya tetap datar, tidak kasar, tapi jelas masih penuh kehati-hatian. Ia mulai mengulang pertanyaan yang tadi sudah sempat ditanyakan, hanya dengan susunan berbeda. Nama kecamatan, arah masuk ke desa, nama pasar yang dilewati sebelum sampai kampung, sampai letak musola kecil yang katanya ada di dekat sawah. Fahmi menjawab semuanya dengan suara pelan. Ia sadar sedang diuji, dan itu membuatnya semakin berhati-hati dalam berbicara. Bukan karena ia menyembunyikan sesuatu, tetapi karena ia merasa setiap jawaban yang keluar dari mulutnya seperti sedang ditimbang. Satu kesalahan kecil saja mungkin cukup untuk membuat Raka menghentikan mobil dan menyuruhnya turun. Karena itu Fahmi memilih menjawab seperlunya, tidak menambah cerita, tidak pula mencoba membuat dirinya terdengar lebih menyedihkan. Sikapnya yang tenang justru membuat Raka makin bingung. Kalau pemuda ini sedang berbohong, ia sangat rapi. Tapi kalau ia jujur, berarti Raka sedang berhadapan dengan seseorang yang benar-benar sedang kesusahan, dan tetap berusaha menjaga martabatnya. Saat mobil berhenti di depan minimarket kecil di pinggir jalan, Raka berkata singkat, "Tunggu di sini." Fahmi mengangguk. Ia tidak bertanya apa-apa. Dari dalam mobil, ia melihat Raka turun, masuk ke minimarket lalu menghilang sebentar di balik pintu kaca. Kabin kembali sunyi. Di saat itulah mata Fahmi tanpa sengaja menangkap sebuah dompet kecil yang tergeletak di konsol depan. Cukup terlihat jelas dari jok belakang. Warnanya gelap, tipis dan tampaknya sengaja atau tidak sengaja ditinggalkan begitu saja. Fahmi memandang benda itu beberapa detik, lalu langsung memalingkan wajah ke jendela. Ia paham maksud keadaan seperti ini, atau setidaknya ia bisa menebaknya. Pemuda itu masih belum percaya. Bahkan setelah memberinya tumpangan, Raka mungkin masih ingin melihat apakah dirinya tipe orang yang mudah tergoda ketika diberi kesempatan. Perasaan yang tadi hanya berupa malu, kini berubah jadi rasa tidak enak yang lebih dalam. Tapi Fahmi tetap diam. Kedua tangannya bertahan di atas tasnya, dan tubuhnya tidak bergeser sedikit pun dari posisi semula. Ketika Raka kembali beberapa menit kemudian, ia membawa 2 botol air dingin dan sebungkus roti. Tanpa banyak bicara, ia masuk ke mobil, melirik singkat ke arah konsol depan, lalu menyalakan mesin lagi. Dompet kecil itu tetap di tempatnya, tidak bergeser, tidak tersentuh. Wajah Raka tidak banyak berubah, tetapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai goyah. Ia kemudian menyerahkan 1 botol air dan roti ke belakang tanpa menoleh penuh. "Ambil," katanya singkat. Fahmi sempat ragu. "Tidak usah, Mas." "Ambil saja." Setelah diam sesaat, Fahmi menerimanya dengan pelan. "Terima kasih." Ia membuka botol air itu dulu, minum sedikit demi sedikit. Bukan karena tidak haus,
tapi justru karena terlalu haus dan takut terlihat seperti orang yang tidak tahu diri. Tenggorokannya terasa jauh lebih lega, walau hanya sebentar. Roti itu pun tidak langsung dimakannya habis. Ia makan pelan, potong demi potong kecil, sambil sesekali menoleh keluar jendela. Raka memperhatikan itu dari kaca tengah. Cara Fahmi menerima bantuan terasa aneh baginya. Bukan aneh dalam arti mencurigakan, melainkan aneh karena terlalu penuh penahanan. Seolah-olah bahkan dalam keadaan sesulit itu, pemuda ini masih sibuk menjaga agar dirinya tidak terlihat menyusahkan. Namun rasa lunak yang mulai tumbuh di hati Raka belum sempat berubah jadi kepercayaan penuh. Saat mobil kembali melaju di jalan yang agak lengang, sebuah motor melintas terlalu dekat di sisi kanan, membuat Raka refleks menegang dan menggenggam setir lebih kuat. Dalam hitungan detik, ketegangan yang muncul kembali membuat suasana di dalam mobil membeku. Raka tidak bicara beberapa saat. Fahmi juga tetap diam, tetapi kali ini diamnya terasa lebih berat. Ia tahu betul bahwa sampai detik itu, pemuda di depan masih belum benar-benar melihatnya sebagai orang yang bisa dipercaya. Ia hanya seseorang yang untuk sementara diberi tempat duduk, tetapi belum diberi keyakinan. Dan semakin lama Fahmi duduk di sana, semakin besar pula rasa sesak yang tumbuh di dadanya. Bukan karena lapar atau haus, melainkan karena ia sadar bahwa di mata Raka ia tetap berjarak satu langkah dari kemungkinan dianggap penipu. Padahal yang ia perjuangkan sejak tadi hanya satu, pulang sebelum terlambat melihat ibunya. Setelah kejadian motor yang melintas terlalu dekat itu, suasana di dalam mobil berubah makin tidak nyaman. Raka memang tidak mengatakan apa-apa, tetapi dari cara tangannya menggenggam setir dan sorot matanya di kaca tengah, Fahmi bisa merasakan bahwa kecurigaan itu belum benar-benar hilang. Ia duduk lebih tegak, berusaha tidak banyak bergerak, bahkan meletakkan botol air dan bungkus roti dengan sangat rapi di samping tasnya. Seolah tindakan kecil pun bisa menentukan bagaimana pemuda itu memandangnya. Beberapa menit berlalu dalam diam yang terasa panjang. Lalu tanpa menoleh, Raka berkata pelan, "Saya harap kamu memang jujur." Kalimat itu sebenarnya tidak keras, tapi cukup membuat dada Fahmi seperti ditarik. Ia tidak langsung menjawab. Sejak tadi ia sudah menahan malu karena harus meminta tolong pada orang asing, menahan tidak enak karena diberi minum dan roti, dan menahan perasaan seperti sedang diuji terus-menerus. Ia paham kenapa Raka bersikap seperti itu. Dunia pemuda itu jelas berbeda dari dunianya. Kehati-hatian mungkin sudah menjadi kebiasaan. Tapi tetap saja mendengar kalimat seperti itu di saat dirinya sedang benar-benar terdesak terasa menyesakan. Fahmi menunduk sebentar, menatap kedua tangannya sendiri, lalu memalingkan wajah ke jendela. Di luar jalan mulai berubah. Deretan ruko makin jarang. Kendaraan tidak sepadat sebelumnya. Dan beberapa papan penunjuk arah menuju kecamatan mulai terlihat. Itu berarti ia sudah lebih dekat ke jalur kampungnya. Perasaan di dalam dadanya pun pelan-pelan berubah. Bukan hanya cemas karena ibu yang sedang sakit, tapi juga dorongan untuk menghentikan rasa tidak nyaman yang sejak tadi semakin menekan harga dirinya. Ia mulai berpikir mungkin sampai di sini saja. Mungkin lebih baik ia melanjutkan sendiri, meskipun harus berjalan kaki, daripada terus berada di tempat yang membuatnya merasa seperti orang yang setiap saat bisa diturunkan karena dianggap membawa masalah. Pikiran itu awalnya datang sebagai kilatan singkat, lalu semakin kuat setiap kali mobil melaju beberapa meter lagi. Sampai akhirnya, ketika mereka mendekati jalan masuk kecamatan yang sudah mengarah ke desanya, Fahmi mengangkat kepala dan berkata pelan, "Mas, saya turun di depan saja." Raka sempat mengerutkan dahi dan melirik lewat kaca tengah. "Di sini?" tanyanya singkat. Fahmi mengangguk. "Iya mas, sampai sini juga sudah sangat membantu." Raka memperlambat mobil, tapi nada suaranya berubah sedikit, lebih heran daripada curiga. "Bukannya rumahmu masih jauh?" Fahmi menelan ludah sebelum menjawab. "Masih mas, tapi saya bisa lanjut sendiri." "Lanjut sendiri bagaimana? Naik apa?" tanya Raka lagi. Pertanyaan itu sederhana, tapi justru membuat Fahmi diam sepersekian detik lebih lama. Ia sendiri tidak tahu akan naik apa. Uangnya sudah tidak ada, ponselnya hilang, dan jalan menuju desanya masih cukup jauh. Namun perasaan yang memenuhi dadanya saat itu lebih kuat daripada logika. "Saya jalan juga bisa mas," katanya akhirnya. Jawaban itu membuat Raka terdiam sesaat.
Ia tampak seperti ingin berkata sesuatu, mungkin menahan, mungkin menyuruh Fahmi tetap duduk. Tetapi pada akhirnya ia menepi juga di pinggir jalan kecil yang bercabang ke arah kecamatan. Mobil berhenti. Udara di luar tampak bergetar karena panas. Fahmi segera mengambil tasnya lalu membuka pintu perlahan. Sebelum turun, ia sempat menunduk sedikit. "Terima kasih banyak, Mas. Sudah sangat menolong." Kalimat itu terdengar tulus, namun ada jarak yang jelas terasa. Bukan lagi ucapan lega dari orang yang baru saja ditolong, melainkan ucapan seseorang yang memilih menjaga dirinya agar tidak tampak terlalu bergantung. Raka menatap punggung Fahmi dari kaca spion ketika pemuda itu keluar, menutup pintu dengan hati-hati, lalu berdiri sebentar di pinggir jalan seperti sedang menyesuaikan diri lagi dengan panas yang menyengat. Setelah itu, Fahmi berjalan tanpa menoleh, langkahnya pelan tapi tetap lurus ke depan. Raka belum langsung menjalankan mobil, ada sesuatu yang menggantung di perasaannya. Campuran antara heran, tidak enak, dan sedikit jengkel karena ia merasa pemuda itu terlalu cepat mengambil keputusan. Namun di sisi lain, ia juga sadar bahwa kalimatnya tadi mungkin memang melukai. Sementara itu, Fahmi terus berjalan di bawah terik matahari dengan kepala tertunduk dan tas di pundak. Ia tidak tahu seberapa jauh lagi harus melangkah atau bagaimana caranya sampai ke rumah, tetapi setidaknya ia merasa tidak lagi duduk di tempat yang membuat dadanya sesak. Yang tidak ia sadari, di jok belakang mobil Raka masih tertinggal satu benda penting. Amplop kusam berisi foto ibunya dan resep obat yang sejak tadi ia jaga rapat-rapat. Dan benda itulah yang sebentar lagi akan mengubah seluruh arah perjalanan mereka. Raka sempat menjalankan mobil beberapa ratus meter setelah Fahmi turun, tapi hatinya tidak benar-benar tenang. Entah karena cara Fahmi berpamitan tadi terasa terlalu datar untuk orang yang baru saja mendapat bantuan, atau karena ada sesuatu pada wajah pemuda itu yang terus terbayang di kepalanya. Bukan wajah orang yang marah, bukan juga wajah orang yang tersinggung terang-terangan, melainkan wajah seseorang yang lelah dan memilih diam karena tidak ingin harga dirinya terluka lebih jauh. Raka menghembuskan napas pelan, mencoba mengembalikan fokus ke jalan. Namun suasana di dalam mobil justru terasa lebih kosong daripada sebelumnya. Ia refleks melirik ke kaca tengah, lalu baru sadar jok belakang kini sudah kosong. Botol air yang tadi diberikannya masih ada, bungkus roti juga masih terlipat rapi. Raka mengerutkan dahi. Pemuda itu bahkan tidak menghabiskan makanannya. Saat mobil kembali melambat karena jalan di depannya sedikit padat, Raka menjulurkan tangan ke belakang untuk memindahkan botol dan bungkus roti itu ke samping. Disitulah tangannya menyentuh sesuatu yang lain. Sebuah amplop kusam agak tertekuk di bagian ujung, terselip di sudut jok belakang. Raka mengambilnya tanpa berpikir macam-macam. Reaksi pertamanya sederhana saja. Fahmi pasti tertinggal barang. Mungkin resep ibunya, mungkin surat penting, mungkin sesuatu yang seharusnya tidak sampai hilang. Ia membuka amplop itu sekilas, berniat memastikan isinya agar lebih mudah mengembalikannya nanti kalau masih sempat menyusul. Namun, begitu isi amplop terlihat jelas di tangannya, Raka seketika membeku. Di dalamnya ada beberapa lembar resep obat puskesmas yang sudah agak lusuh, satu nota pembelian obat, dan sebuah foto lama berukuran kecil. Foto itu menampilkan seorang perempuan paruh baya dengan wajah teduh, mengenakan kerudung sederhana, berdiri di depan rumah yang tampak tidak asing. Raka menatap foto itu lebih lama. Ada sesuatu pada wajah perempuan itu yang menarik satu ingatan lama dari tempat yang selama ini nyaris tidak pernah ia buka. Ia lalu membalik salah satu lembar resep, dan matanya langsung berhenti pada nama pasien yang tertulis di bagian atas, Aminah. Nama itu membuat dadanya seperti tersentak. Tangannya menahan kertas itu sedikit lebih kaku, sementara pandangannya tidak lepas dari tulisan yang ada di sana. Di luar suara kendaraan dan panas siang masih sama. Tetapi di dalam mobil, Raka seperti baru saja ditarik mundur ke bertahun-tahun lalu. Ke masa ketika ia masih kecil dan keluarganya belum hidup seperti sekarang. Ingatan itu datang tidak sekaligus, melainkan potong demi potong. Rumah lama di desa, ayahnya yang pulang dengan wajah tegang, ibunya yang diam-diam menangis di dapur. Suara orang-orang kampung yang dulu pernah membicarakan keluarga mereka dengan nada rendah tapi cukup keras untuk terdengar sampai halaman rumah. Raka ingat masa ketika ayahnya pernah jatuh karena urusan usaha dan nama baik keluarganya ikut terseret.
Banyak orang yang tadinya dekat mendadak menjaga jarak. Ada yang berhenti menyapa, ada yang ikut menuduh, ada yang seolah senang melihat keluarga mereka sedang susah. Dan di tengah masa seperti itu, ada beberapa orang yang tetap datang dengan sikap biasa. Tidak ikut menghakimi, tidak ikut menjauh. Salah satunya adalah seorang perempuan yang sering mengirim makanan lewat ibunya, seolah itu hal kecil yang tidak perlu dibicarakan. Kadang sepiring lauk, kadang gorengan hangat, kadang sekadar singgah dan bertanya kabar tanpa nada kasihan. Raka masih ingat betul wajah perempuan itu, atau setidaknya sisa-sisa ingatannya. Wajah sederhana, mata yang tenang, suara lembut tapi tidak dibuat-buat. Dan sekarang, wajah yang sama ada di foto kecil yang ia pegang. Aminah. Nama itu makin menegaskan apa yang sejak tadi mulai terbentuk di pikirannya. Jangan-jangan, perempuan ini memang orang yang sama. Jangan-jangan, pemuda bernama Fahmi itu adalah anak dari keluarga yang dulu pernah bersikap baik pada keluarganya, saat banyak orang memilih menjauh. Perasaan Raka langsung berubah. Curiga yang sejak tadi ia pegang erat mendadak bercampur dengan rasa tidak enak yang jauh lebih menusuk. Ia menatap lagi resep-resep di tangannya, melihat nama yang sama berulang di beberapa lembar, lalu membayangkan Fahmi turun dari mobil dengan langkah pelan sambil menahan panas. Padahal dari awal, ia benar-benar sedang membawa resep ibunya yang sakit. Sesuatu di dalam diri Raka terasa jatuh. Tanpa berpikir lebih panjang, ia menyalakan lampu sen dan memutar setir ke sisi jalan yang memungkinkan untuk putar balik. Ia tidak lagi memikirkan apakah tindakan itu berlebihan atau tidak. Yang ada di kepalanya saat itu hanya satu, ia harus menemukan Fahmi. Bukan sekadar untuk mengembalikan amplopnya, tapi karena ada sesuatu dari masa lalu yang tiba-tiba terbuka. Dan Raka tahu, setelah melihat nama serta wajah di foto itu, ia tidak mungkin melanjutkan perjalanan seolah tidak terjadi apa-apa. Saat mobil berputar balik, Raka tetap memegang amplop kusam itu di kursi sebelahnya. Matanya masih beberapa kali melirik foto kecil dan resep obat di dalamnya, seolah ia ingin memastikan bahwa semua yang baru saja melintas di kepalanya bukan sekedar ingatan yang salah. Namun semakin ia mencoba tenang, semakin jelas potongan masa lalu itu tersusun. Dulu ketika usaha ayahnya jatuh dan keluarganya jadi bahan pembicaraan orang sekampung, rumah mereka seperti mendadak berubah sepi. Orang-orang yang biasanya datang untuk sekedar duduk atau minum teh perlahan menghilang. Beberapa bahkan mulai bicara seolah mereka tahu semua persoalan, padahal yang mereka tahu hanya kabar setengah-setengah. Raka masih kecil waktu itu, tapi cukup besar untuk paham bahwa keluarganya sedang dipandang berbeda. Ia ingat ayahnya lebih banyak diam, ibunya lebih sering terlihat lelah, dan suasana rumah berubah tegang, meski tak pernah ada pertengkaran besar. Dalam masa seperti itu, hanya sedikit orang yang tetap datang dengan wajah biasa, tanpa rasa ingin tahu yang berlebihan. Salah satunya perempuan bernama Aminah. Bukan orang kaya, bukan orang terpandang, bahkan hidupnya sendiri tampak sederhana. Tapi justru karena itulah, Ibunda Raka dulu sering bilang, kebaikan orang seperti Bu Aminah terasa lebih berat nilainya. Perempuan itu tidak pernah datang membawa kata-kata besar. Ia datang seperti biasa, kadang membawakan makanan, kadang sekadar bertanya apakah Ibu Raka sudah makan atau belum, kadang hanya duduk sebentar lalu pulang. Yang lebih membekas lagi, ibunya Raka pernah bercerita bahwa suami Bu Aminah termasuk sedikit orang yang berani membela ayah Raka saat warga mulai menuduh macam-macam. Ia tidak berteriak atau cari perhatian, tetapi berani bicara seperlunya ketika orang lain memilih diam. Bagi keluarga Raka, sikap itu tidak pernah dilupakan. Namun waktu berjalan, mereka pindah ke kota, hidup berubah, dan nama-nama dari kampung pelan-pelan tinggal sebagai cerita masa lalu yang sesekali muncul saat ibunya sedang bernostalgia. Raka sendiri tidak pernah menyangka bahwa di siang sepanas ini, di tengah jalan yang sama sekali tidak istimewa, nama itu akan kembali lewat seorang pemuda yang tadi justru ia tatap dengan penuh curiga. Semakin dipikir, semakin sesak hati Raka dibuatnya. Fahmi tadi berdiri di depan mobilnya dengan wajah kepanasan, suara serak dan kalimat yang sederhana.
Ibunya sakit, ia kecopetan, ia hanya minta tumpangan. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang dipaksa terdengar menyentuh. Tapi Raka dengan segala kewaspadaan yang selama ini ia banggakan, justru menilainya seperti ancaman. Ia menguji, mengulang pertanyaan, bahkan sengaja meninggalkan dompet di depan untuk melihat apakah Fahmi akan berbuat sesuatu. Dan sekarang, setelah melihat nama Aminah di resep-resep itu, semua sikapnya tadi terasa memalukan. Ia merasa seperti baru saja merendahkan anak dari orang yang dulu pernah menjaga keluarganya di masa sulit. Perasaan itu membuat Raka memegang setir lebih erat. Di luar, jalan menuju kecamatan mulai mengecil. Deretan bangunan berkurang, dan panas siang memantul dari kap mobil seperti tidak ada habisnya. Raka memperlambat kendaraan, matanya menyisir sisi jalan dengan lebih cermat. Ia tahu, Fahmi tidak mungkin sudah berjalan terlalu jauh. Di kepalanya mulai muncul pertanyaan baru yang lebih mengganggu daripada sekadar rasa bersalah. Kalau benar Fahmi anak Bu Aminah, seberapa berat keadaan keluarganya sekarang, sampai ia harus nekat pulang dengan uang pas-pasan. Seberapa sakit ibunya sampai resep itu dibawa kemana-mana? Dan kenapa pemuda itu tetap bisa menjaga sikap sedemikian rupa, meski jelas sedang terdesak? Semua pertanyaan itu membuat Raka tidak lagi sekadar ingin mengembalikan amplop. Ia ingin memastikan satu hal dengan matanya sendiri. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat sosok yang dikenalnya. Seorang laki-laki berjalan di tepi jalan dengan tas kecil di pundak. Langkahnya tidak cepat, tapi juga tidak berhenti. Panas membuat punggung pajunya tampak makin kusut, dan dari cara ia berjalan, Raka bisa melihat bahwa Fahmi bukan sedang baik-baik saja. Ia segera menepikan mobil beberapa meter di depannya. Jantung Raka berdetak lebih keras bukan karena takut, melainkan karena ia tahu pertemuan kedua ini tidak akan sama seperti yang pertama. Kali ini ia tidak lagi melihat Fahmi sebagai orang asing yang mungkin berbahaya. Kali ini yang ia lihat adalah seorang anak yang sedang berusaha pulang kepada ibunya, dan sangat mungkin tanpa ia sadari sedang membawa nama keluarga yang dulu pernah berjasa besar bagi keluarganya sendiri. Fahmi sempat berhenti saat mendengar suara mobil menepi di depannya. Ketika pintu kaca terbuka dan Raka memanggil namanya, wajahnya langsung berubah kaku. Ia jelas tidak menyangka pemuda itu akan kembali. Beberapa detik ia hanya berdiri di tempat, setengah bingung, setengah menahan diri agar tidak terlihat terlalu berharap. Raka turun dengan amplop kusam di tangan lalu mendekat beberapa langkah. Ini tertinggal, katanya pelan. Fahmi refleks memegang saku tasnya, lalu baru sadar benda yang sejak tadi ia cari dalam hati memang sudah tidak ada bersamanya. Ia menerima amplop itu dengan cepat, seperti takut benda itu benar-benar hilang. Namun sebelum sempat mengucapkan terima kasih, Raka lebih dulu berkata, "Saya minta maaf." Fahmi mengangkat wajah. Nada suara pemuda itu tidak lagi tegang sebelumnya. Tidak ada lagi tatapan yang terasa seperti menilai dari atas sampai bawah. Yang ada justru sesuatu yang membuat Fahmi ikut bingung. Raka lalu menyebut nama yang membuat Fahmi terdiam. "Ibu Aminah, itu ibu kamu ya?" Pertanyaan itu membuat Fahmi menatapnya lebih lama. Raut wajahnya jelas berubah. Ia tidak langsung menjawab, seolah sedang memastikan apakah ia salah dengar. Setelah beberapa detik, barulah ia mengangguk pelan. Raka menarik napas lalu menjelaskan singkat bahwa ia mengenal nama itu dari masa lalu keluarganya. Penjelasannya belum panjang, belum sampai membuka semua yang ia ingat, tapi cukup untuk membuat suasana di antara mereka bergeser. Fahmi yang tadinya menjaga jarak mulai kehilangan alasan untuk terus menolak, meski rasa canggungnya belum hilang. Raka kemudian membuka pintu belakang mobil dan berkata, kali ini dengan nada yang jauh lebih lunak, "Naik lagi, saya antar sampai rumah." Fahmi sempat ragu. Harga dirinya yang tadi terusik belum benar-benar pulih, dan kepalanya masih dipenuhi banyak hal. Tapi siang makin panas, tenaganya makin habis, dan yang paling penting rumah ibunya masih belum tercapai. Akhirnya ia masuk lagi ke mobil tanpa banyak bicara. Perjalanan kali ini berbeda. Kabin yang tadi terasa seperti tempat ujian, sekarang justru dipenuhi diam yang lain. Diam yang membawa rasa tidak enak dari Raka, dan kebingungan dari Fahmi. Beberapa kali Raka mencoba membuka percakapan, bertanya pelan tentang kondisi ibunya, dan sudah berapa lama sakitnya. Fahmi menjawab singkat lalu kembali diam. Bukan karena ia tidak mau bicara, tetapi karena pikirannya sekarang kembali penuh oleh satu hal. Sebentar lagi ia akan sampai rumah, dan ia tidak tahu keadaan apa yang menunggunya di sana. Semakin jauh mereka masuk ke jalan kecil menuju desa, pemandangan mulai berubah. Ruko dan bangunan beton berganti dengan rumah-rumah sederhana. Warung kecil di samping rumah tampak tutup.
Tidak ada tanda-tanda rumah itu sedang baik-baik saja. Saat Fahmi turun lebih dulu dan melangkah cepat ke teras, seorang tetangga yang kebetulan lewat menoleh dan langsung berkata, "Akhirnya kamu sampai juga, Mi?" Nada suaranya terdengar lega, tapi juga menyimpan sesuatu yang membuat hati Fahmi makin tidak tenang. Ia segera masuk ke dalam, dan Raka yang awalnya hanya ingin mengantar sampai depan rumah, akhirnya ikut turun tanpa sadar. Dari ambang pintu, ia melihat seorang perempuan paruh baya terbaring di ruang tengah dengan tubuh yang tampak jauh lebih kurus daripada di foto. Wajahnya pucat, napasnya lemah, dan di samping bantal hanya ada beberapa obat serta segelas air yang nyaris penuh. Begitu melihat ibunya dalam keadaan seperti itu, langkah Fahmi langsung terhenti. Selama perjalanan, ia sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan buruk, tapi kenyataan di depan matanya tetap terasa lebih menyakitkan. Bu Aminah bukan sekedar sakit ringan seperti yang selama ini dibayangkannya. Tubuh perempuan itu jelas sudah terlalu lama menahan lelah. Dari bisik-bisik tetangga dan percakapan yang terpotong-potong, Fahmi baru tahu bahwa ibunya beberapa minggu terakhir sering memaksa tetap berjualan meski kondisi badannya turun naik. Ia tidak mau mengabari Fahmi secara jujur karena takut anaknya berhenti mondok dan pulang dengan pikiran kacau. Mendengar itu, Fahmi merasa dadanya seperti ditekan keras. Ia pulang dengan rasa cemas, tapi yang datang sekarang lebih besar dari itu, rasa bersalah. Sementara Raka yang berdiri beberapa langkah di belakangnya ikut terdiam. Rasa tidak enak yang tadi di jalan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia baru sadar bahwa pemuda yang tadi ia curigai di persimpangan bukan hanya sedang membawa cerita sedih, melainkan sedang berlari menuju kenyataan yang jauh lebih berat daripada yang sempat ia bayangkan. Siang itu, rumah kecil Fahmi tidak benar-benar tenang meski ia sudah sampai. Ada rasa lega karena akhirnya ia bisa melihat ibunya dengan mata kepala sendiri, tetapi rasa itu langsung bercampur dengan sesak yang sulit dijelaskan. Bu Aminah memang masih sadar, masih bisa membuka mata saat Fahmi duduk di sampingnya, tapi kondisinya jauh lebih lemah daripada yang dibayangkan. Tangannya terasa ringan saat digenggam, suaranya pelan, bahkan untuk tersenyum pun seperti harus mengumpulkan tenaga dulu. Fahmi berulang kali menunduk, menjawab pertanyaan ibunya dengan suara setenang mungkin, agar tidak terdengar panik, padahal dadanya terus dipenuhi penyesalan. Ia merasa terlambat menyadari bahwa ibunya selama ini menahan sakit sendirian. Tetangga yang sejak tadi membantu menjaga rumah, akhirnya bercerita lebih banyak. Bu Aminah sudah beberapa kali dipaksa istirahat, tapi selalu menolak. Lama-lama, kadang pagi masih berjualan sebentar, siangnya baru tumbang. Kadang bilang hanya masuk angin, besoknya tetap memaksa membuka warung. Semua dilakukan bukan karena keras kepala, tetapi karena ia takut kalau berhenti total, kebutuhan rumah langsung buntu. Mendengar itu, Fahmi makin sulit menahan dirinya. Dalam hati ia terus mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa ia tidak lebih cepat pulang? Kenapa ia terlalu percaya ketika ibunya selalu bilang baik-baik saja? Kenapa ia tidak pernah benar-benar melihat bahwa perempuan yang selama ini terdengar kuat dari jauh, ternyata sudah lama kelelahan? Di tengah suasana seperti itu, Raka masih berdiri tidak jauh dari pintu memperhatikan semuanya dalam diam. Pemuda itu datang dengan niat mengantar dan mengembalikan amplop, tetapi yang dilihatnya sekarang jauh melampaui itu. Ia melihat rumah yang serba terbatas, warung kecil yang tutup, obat-obatan sederhana yang tidak cukup menjelaskan kondisi Bu Aminah, dan seorang anak yang baru saja tiba dalam keadaan kehabisan ongkos, lalu harus langsung berhadapan dengan rasa bersalah sebesar ini. Raka akhirnya melangkah mendekat, menyapa Bu Aminah dengan sopan. Bu Aminah yang awalnya tampak bingung sempat menatap wajah Raka lebih lama seolah sedang mencari ingatan lama yang belum muncul utuh. Namun sebelum percakapan berkembang, perhatian kembali tertuju pada kondisi kesehatannya. Raka yang melihat napas Bu Aminah tidak stabil langsung bertanya apakah sudah dibawa ke dokter yang lebih lengkap. Jawaban tetangga membuat suasana makin berat. Selama ini Bu Aminah hanya berobat seadanya, lebih sering ke puskesmas atau membeli obat sesuai resep lama kalau merasa badan tidak enak. Bukan karena tidak mau berobat lebih layak, tetapi karena tidak ada biaya yang cukup. Jawaban itu membuat Raka mengambil keputusan saat itu juga. Ia menoleh ke Fahmi dan berkata pelan tapi tegas, "Ibu kamu harus diperiksa lagi hari ini." Fahmi mengangkat wajah, jelas masih bingung karena pikirannya belum sempat sampai ke langkah berikutnya. Namun Raka sudah tahu bahwa kalau dibiarkan, semua akan terus berputar di lingkaran yang sama.
sakit ditahan, membaik sedikit, lalu kambuh lagi. Keputusan Raka membantu justru menjadi awal dari ujian baru yang tidak langsung terlihat. Awalnya semua berjalan cepat. Raka membantu mengurus kendaraan untuk membawa Bu Aminah ke klinik yang lebih layak di kecamatan, menanggung biaya pemeriksaan awal tanpa banyak bicara, dan memastikan obat-obatan yang dibutuhkan bisa dibeli hari itu juga. Fahmi beberapa kali mencoba menolak dengan halus, bukan karena tidak butuh, tetapi karena semuanya terasa terlalu mendadak dan terlalu besar untuk diterima begitu saja. Namun saat melihat ibunya akhirnya bisa mendapat penanganan lebih baik, ia tidak punya cukup kekuatan untuk terus mempertahankan penolakan. Yang membuat keadaan menjadi rumit justru datang dari luar rumah. Di kampung kecil seperti itu, kabar bergerak lebih cepat daripada penjelasan. Belum sampai sehari beberapa orang sudah mulai membicarakan kenapa seorang pemuda kota datang masuk ke rumah Fahmi, lalu ikut membantu mengurus Bu Aminah. Ada yang sekadar penasaran, ada yang ikut prihatin, tapi ada juga yang mulai menebar dugaan seenaknya. Sebagian berbisik bahwa Fahmi pasti sengaja mencari simpati orang kaya. Sebagian lain bilang bantuan seperti itu tidak mungkin datang tanpa alasan. Mulut-mulut seperti itu memang tidak bicara di depan wajah, tapi cukup terdengar oleh orang rumah lewat tetangga, lewat tatapan, lewat nada bicara yang berubah. Fahmi yang sejak awal sudah sangat menjaga harga dirinya, langsung merasakan tekanan itu. Ia bersyukur ibunya tertolong. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak tahan membayangkan nama ibunya ikut dibawa-bawa orang. Bu Aminah yang sedang lemah tidak perlu mendengar bahwa anaknya dianggap numpang hidup atau mencari kesempatan dari orang berada. Raka pun menangkap perubahan sikap Fahmi. Pemuda itu tetap sopan, tetap berterima kasih, tapi mulai menjaga jarak dengan cara yang sangat jelas. Ia lebih banyak diam, lebih sering menunduk, dan setiap kali Raka menawarkan bantuan lanjutan, jawabannya selalu singkat. Bukan penolakan kasar, melainkan penahanan yang terasa semakin tebal. Sore menjelang ketika mereka akhirnya sempat berbicara sebentar di luar rumah, di dekat warung kecil yang masih tutup. Fahmi berkata dengan suara tertahan, "Saya berterima kasih, Mas, tapi saya tidak mau ibu saya jadi bahan omongan." Kalimat itu membuat Raka diam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa yang sedang dihadapi, Fahmi bukan cuma kemiskinan atau kesulitan biaya, tetapi juga beban menjaga martabat keluarga di tengah kampung yang gampang menilai. Sejak saat itu, Raka sadar, membantu keluarga ini tidak cukup dengan uang dan niat baik saja. Ia harus melakukannya dengan cara yang tidak melukai harga diri mereka. Dan justru disitulah hubungan mereka berubah, bukan menjadi lebih ringan, tetapi menjadi lebih dalam. Fahmi tidak lagi melihat Raka sebagai pemuda asing yang memberinya tumpangan. Raka pun tidak lagi melihat Fahmi sebagai pemuda yang berdiri putus asa di persimpangan. Mereka sekarang sama-sama tahu bahwa pertemuan di jalan itu sudah membawa mereka masuk ke urusan yang lebih besar dari diri masing-masing. Sakit seorang ibu, harga diri sebuah keluarga, dan masa lalu yang diam-diam kembali menagih balas dengan caranya sendiri. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang benar-benar terasa sederhana bagi Fahmi maupun Raka. Pertemuan mereka memang bermula dari sesuatu yang tampak sepele di mata orang lain. Seorang pemuda kehabisan ongkos meminta tumpangan di pinggir jalan, lalu seorang pemuda asing memutuskan berhenti. Namun setelah semuanya terbuka satu persatu, keduanya sama-sama sadar bahwa yang mempertemukan mereka bukan sekadar kebetulan biasa. Ada masa lalu yang diam-diam belum selesai. Ada kebaikan lama yang ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Dan ada keadaan hari ini yang memaksa keduanya melihat hidup dari sudut yang berbeda. Beberapa hari setelah Fahmi sampai di rumah, kondisi Bu Aminah berangsur lebih baik karena akhirnya mendapat penanganan yang lebih layak. Ia belum benar-benar pulih, tetapi setidaknya tidak lagi menahan semuanya sendirian. Raka menepati sikap yang sudah ia putuskan. Ia tetap membantu, tetapi tidak dengan cara yang mencolok. Ia mengurus sebagian kebutuhan lewat orang lain, memastikan pengobatan Bu Aminah terus berjalan, tanpa membuat keluarga itu merasa seperti sedang diberi belas kasihan di depan banyak mata. Bagi Fahmi, cara itu lebih mudah diterima. Bukan karena beban hidupnya tiba-tiba hilang, melainkan karena untuk pertama kalinya ia merasa ada orang yang mau membantu tanpa sekaligus merampas harga dirinya. Hubungan mereka pun tidak berubah menjadi dekat dengan cara yang manis dan gampang.
Justru yang tumbuh lebih dulu adalah rasa hormat. Fahmi menghormati Raka karena pemuda itu akhirnya mau melihat keadaan mereka dengan hati yang lebih terbuka. Raka menghormati Fahmi karena di tengah keadaan sesulit itu, pemuda itu tetap berusaha berdiri dengan martabatnya sendiri. Tidak banyak orang yang tetap menjaga sikap ketika hidup sedang menekan dari segala arah, dan tidak banyak pula orang yang bersedia mengubah cara pandangnya ketika sadar bahwa dirinya sempat salah menilai. Waktu akhirnya menuntut Raka kembali ke kota, sementara Fahmi tetap tinggal di kampung untuk menjaga ibunya beberapa waktu. Perpisahan mereka berlangsung sederhana. Sama seperti pertemuan pertama mereka yang sebenarnya juga tidak pernah dirancang. Tidak ada janji manis yang diucapkan sembarangan. Tidak ada kata-kata besar yang sengaja dibuat untuk terdengar mengharukan. Yang ada hanya percakapan singkat di depan rumah, di bawah cahaya siang yang mulai melunak, ketika Raka bersiap menyalakan mobilnya, dan Fahmi berdiri beberapa langkah dari pintu. Raka memandangnya beberapa detik, lalu berkata pelan bahwa ia berharap Fahmi tidak berhenti di keadaan hari ini. Bukan sebagai nasihat, melainkan sebagai kalimat tulus dari seseorang yang melihat potensi diri orang lain. Fahmi mengangguk, lalu menjawab dengan suara tenang bahwa suatu hari nanti, kalau ia datang menemui Raka ke kota, ia ingin datang bukan sebagai orang yang perlu ditolong. Ia ingin datang setelah mampu berdiri di atas usahanya sendiri. Kalimat itu sederhana, tetapi Raka Kau pemuda di depannya tidak sedang bicara demi terlihat kuat. Ia benar-benar memegang ucapannya. Dan justru itulah yang membuat Raka tersenyum tipis untuk pertama kalinya tanpa beban. Mobil itu akhirnya pergi meninggalkan jalan kecil di depan rumah Fahmi. Sementara Fahmi tetap berdiri sampai kendaraan itu hilang dari pandangan. Ia tidak tahu akan seperti apa masa depannya. Dan Raka pun tidak tahu apakah pertemuan mereka benar-benar akan berlanjut suatu hari nanti. Namun keduanya sama-sama tahu satu hal. Siang terik di persimpangan itu telah mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Fahmi belajar bahwa meminta tolong di saat terdesak tidak membuat seseorang kehilangan harga dirinya selama ia tidak kehilangan niat untuk bangkit. Raka belajar bahwa tidak semua orang yang datang dari keadaan paling sulit membawa niat buruk, dan bahwa kadang orang yang tampak paling sederhana justru menyimpan warisan kebaikan paling besar. Pada akhirnya, cerita mereka ditutup dengan sesuatu yang lebih kuat dan lebih jujur. Keyakinan bahwa kebaikan, seberapapun lama tertinggal, pada akhirnya selalu menemukan jalannya untuk kembali.